Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Managing Mass Communication. Saya sebagai moderator Haris Putra dan teman-teman saya yaitu Wita Kasih, Ambun Mutia Ilham, Lilia dan Fitri, dan Sylvia Nanda Pratiwi. Kepada mereka dipersilakan. Baik, saya akan memulaikan pembahasan dari materi kami yaitu Managing Mass Communication. Yang satu, mengembangkan dan mengelola program iklan. Pertama dulu kita harus mengetahui apa itu dari periklanan. Periklanan adalah semua bentuk presentasi non-pribadi dan promosi ide, barang atau jasa oleh sponsor yang jelas yang harus dibayar. Iklan bisa menjadi cara yang efektif dari segi biaya untuk mendistribusikan pesan, baik dengan tujuan membangun merek ataupun mendidik orang. Mengembangkan program periklanan ini diawali dengan mengidentifikasi target pasar dan motif pembeli, kemudian baru membuat 5 keputusan yang utama dalam program periklanan dinamakan 5M. 5M maksudnya yaitu 1. Mission, 2. Money, 3. Message, 4. Media, dan miscrownment. Yang kedua yaitu tentang menentukan tujuan iklan. Tujuan iklan ini adalah tugas komunikasi khusus dan tingkat pencapaian yang harus dicapai dengan pemirsa tertentu dalam jangka waktu tertentu. Berikut beberapa tujuan iklannya yaitu 1. Menciptakan pengenalan merek atau produk, memposisikan produk, mendukung terjadinya penjualan, membina loyalitas, dan meningkatkan citra. Yang ketiga yaitu memutuskan anggaran dari iklan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan anggaran iklan ini adalah 1. Tahap dalam siklus hidup produk. Yang kedua, pangsa pasar dan basis konsumen. Yang ketiga, persaingan dan kerumunan. Yang keempat, frekuensi iklan. Yang kelima yaitu daya substitusi produk. Keempat yaitu mengembangkan kampanye iklan. Dalam merancang dan mengevaluasi kampanye iklan, pemasar menerapkan seni dan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan strategi pesan atau memosisikan iklan apa yang ingin dikomunikasikan dan strategi kreatifnya. 5. Menetapkan media dan mengukur efektivitas. Setelah memilih pesannya, tugas pengiklanan berikutnya adalah memilih media untuk menyampaikan tahap-tahapnya adalah 1. Memutuskan jangkauan yang diinginkan, frekuensi, dan dampaknya. Pemilihan media adalah mencari media yang paling biayanya efektif untuk menyampaikan jumlah dan jenis paparan yang diinginkan kepada audiens sasaran. Pilihan media adalah mencari media yang paling berbiaya efektif untuk menyampaikan jumlah dan jenis paparan yang diinginkan kepada audiens sasaran. Tugas berikutnya adalah mengetahui berapa banyak paparan. Pengaruh paparan terhadap kesadaran audiens bergantung pada jangkauan, frekuensi, dan dampak paparan tersebut. A. Jangkauan R. Jumlah orang atau keluarga yang berbeda yang terpapar pada jadwal media tertentu setidaknya sekali dalam ukuran waktu tertentu. B. Frekuensi F. Jumlah waktu dalam kurun waktu tertentu ketika orang atau keluarga rata-rata terpapar pada pesan tersebut. C. Dampak I. Nilai kualitatif paparan media tertentu. 2. Memilih di antara jenis-jenis media utama. Perencana media harus mengetahui kemampuan jenis-jenis media utama untuk menghasilkan jangkauan, frekuensi, dan dampak. Jenis-jenis media utama yang digunakan adalah koran, televisi, surat langsung, radio, majalah, reklame luar ruang, berita berkala, brosur, telepon, dan internet. 3. Memutuskan waktu media yang tepat dan alokasi media secara geografis. Pengiklanan perlu mengetahui karakter calon konsumennya dan karakter produk yang dijual. Dengan hal tersebut, pengiklanan dapat dengan mudah memutuskan kapan iklan akan disajikan
di media serta jangkauan media yang menjadi agen iklan dari produk tersebut. Hal ini diperlakukan karena logikanya adalah tidak mungkin orang di sekitar pegunungan membeli produk cetakan Istana Pasir untuk anak-anak. Maka dari itu perlu disesuaikan antara karakter produk dan konsumen yang dibutuhkan. 4. Evaluasi hasil keputusan-keputusan. Langkah terakhir adalah evaluasi dari hasil keputusan yang telah diambil sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar iklan selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien dari iklan-iklan yang telah dihasilkan sebelumnya. Promosi penjualan. Promosi penjualan sebagai unsur utama dalam kampanye pemasaran adalah sebagai kumpulan alat interaktif yang sebagai besar berjangka pendek yang dirancang untuk merangsang pembelian produk atau jasa tertentu. Tujuan alat promosi penjualan berbeda-beda dari segi tujuan tertentu. Sejumlah manfaat promosi penjualan mengalir ke produsen dan konsumen yang dapat mereka kenalkan, karena mereka selalu dapat melakukan diskon. Beberapa perusahaan menggunakan promosi untuk menarik pelanggan baru dan membangun kesadaran. Iklan versus promosi. Sekarang promosi lebih diterima oleh manajemen puncak sebagai alat penjualan yang efektif. Lebih banyak manajer produk yang dikualifikasi untuk menggunakan alat promosi penjualan, dan para manajer produk berada dalam tekanan yang lebih besar untuk meningkatkan penjualan sekarang ini. Akan tetapi, ada bahaya dalam membiarkan iklan memberikan terlalu banyak keluasan pada promosi, karena iklan pada umumnya membangun kesetiaan merek. Promosi penjualan dengan potongan harga, kupon, kesepakatan, hadiah, tanpa henti-hentinya mungkin akan menurunkan nilai tawaran produk tersebut dalam bentuk pembeli. Keputusan utama dalam menggunakan promosi penjualan, perusahaan harus menetapkan tujuan, memiliki alat, mengembangkan program, melakukan pra-penguji program tersebut, mengimplementasikan dan mengendalikannya, dan mengevaluasi hasilnya. Menetapkan tujuan promosi penjualan diperoleh dari tujuan promosi yang lebih luas, yang diperoleh dari tujuan pemasaran yang lebih mendasar yang dikembangkan untuk produk tersebut. Memilih alat produksi konsumen, alat promosi perdagangan, alat promosi dan promosi tenaga penjualan. Perencanaan promosi seharusnya menghitungkan jenis pasar, tujuan promosi penjualan, kondisi persaingan dan efektivitas biaya masing-masing alat. Produsen menggunakan sejumlah alat promosi perdagangan. Perusahaan menggunakan alat promosi bisnis untuk mengumpulkan petunjuk bisnis, membuat pelanggan terkesan dan memberi imbalan kepada tenaga penjualan, dan memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras. Mengembangkan program pemasaran makin menggabungkan beberapa media ke dalam suatu konsep kampanye total. Pra-pengujian, implementasi, pengadilan, dan evaluasi program. Walaupun sebagai besar, program promosi penjualan dirancang berdasarkan pengalaman, seharusnya dilakukan pra-penguji untuk menentukan apakah alat tersebut tepat. Apakah promosi tenaga penjualan. Perencanaan promosi seharusnya menghitungkan jenis pasar, tujuan promosi penjualan, kondisi persaingan dan efektivitas biaya masing-masing alat. Produsen menggunakan
perdagangan, perusahaan menggunakan alat promosi bisnis untuk mengumpulkan petunjuk bisnis, membuat pelanggan terkesan dan memberi imbalan kepada tenaga penjualan, dan memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras. Mengembangkan program. Pemasaran makin menggabungkan beberapa media ke dalam suatu konsep kampanye total. Pra-pengujian, implementasi, pengadilan, dan evaluasi. Dan evaluasi program. Walaupun sebagai besar, program promosi penjualan dirancang berdasarkan pengalaman. Seharusnya dilakukan pra-penguji untuk menentukan apakah alat tersebut tepat, apakah besarnya interview tersebut optimal, dan apakah metode penyajiannya efisien. Untuk mengevaluasi, produsen dapat menggunakan 3 metode: data penjualan, survei konsumen, dan eksperimen. 7. Acara khusus dan pengalaman. Dengan menjadi bagian dari saat relevan yang spesial dan lebih personal dalam kehidupan konsumen, keterlibatan pada acara-acara khusus dapat memperluas dan memperdalam hubungan perusahaan dengan pasar sasaran. Tujuan acara khusus. Pemasaran melaporkan sejumlah alasan mengapa mereka mensponsori acara-acara khusus. 1. Untuk mengidentifikasi sebuah pasar, sasaran khusus atau gaya hidup. 2. Untuk meningkatkan kesadaran nama perusahaan atau produk. 3. Untuk menciptakan dan mengukuhkan persepsi konsumen tentang asosiasi citra merek. 4. Untuk meningkatkan dimensi citra perusahaan. 5. Menciptakan pengalaman DNA membangkitkan perasaan. 6. Untuk mengungkapkan komitmen pada komunitas atau pada isu sosial. 7. Menghibur klien utama atau mengimbali karyawan kunci. 8. Untuk memungkinkan peluang perdagangan atau promosi. B. Keputusan utama. Pengembangan acara khusus atau events yang berhasil disponsori mencakup pemilihan peristiwa khusus yang tepat, merancang program pensponsoran yang optimal untuk acara khusus, dan mengatur efek pensponsoran. 1. Memilih peluang untuk acara khusus. 2. Merancang program pensponsoran. 8. Hubungan masyarakat. Perusahaan tidak hanya harus berhubungan secara konstruktif dengan pelanggan, pemasok, dan penyalur, melainkan juga harus berhubungan dengan sejumlah besar masyarakat yang berkepentingan. Humas meliputi berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan, harus berhubungan secara konstruktif dengan pelanggan, pemasok, dan penyalur, melainkan juga harus berhubungan dengan sejumlah besar masyarakat yang berkepentingan. Humas meliputi berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau masing-masing produknya dengan cara melaksanakan 5 fungsi berikut. Hubungan pers. Menyajikan berita dan informasi tentang organisasi tersebut dari sudut yang paling positif. B. Hubungan produk. Mensponsori upaya untuk memberitakan produk-produk tertentu. Komunitas korporat. Meningkatkan pemahaman tentang organisasi tersebut melalui komunikasi internal dan eksternal. D.
lobby, berhadapan dengan lembaga pembuat undang-undang dan pejabat pemerintah guna mendukung atau menggagalkan peraturan dan perundang-undangan. Pemberian saran, memberikan nasihat kepada manajemen mengenai masalah-masalah publik dan posisi dan citra perusahaan pada masa-masa yang menyenangkan dan krisis. Hubungan masyarakat pemasaran. Banyak perusahaan berpaling ke hubungan masyarakat pemasaran atau MPR, Marketing Public Relation, untuk langsung mendukung promosi dan pembentukan citra perusahaan atau produk. MPR memegang peranan penting dalam tugas-tugas berikut: membantu peluncuran produk, membantu memposisikan kembali produk yang sudah matang, membangun minat terhadap kategori produk, mempengaruhi kelompok sasaran tertentu, membela produk yang telah menghadapi masalah publik, membangun citra korporat yang tercermin dengan baik dalam produk-produknya. Keputusan-keputusan utama dalam humas pemasaran. Keputusan utama yang harus dibuat mencakup: 1. Menetapkan tujuan pemasaran. 2. Memilih pesan dan sarana. 3. Melaksanakan rencana dan mengevaluasi hasilnya. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.